Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya untuk di kantor rakyat, rumah rakyat Salatiga. Hari ini kita akan melaksanakan acara pelantikan langsung dari Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanwa untuk melantik Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah yang dilaksanakan di Salatiga. Oleh karena itu, kita akan mulai acara. Sebelumnya, kami kepada terundang, kami mengucapkan selamat datang Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM, Wakil Wali Kota Salatiga, Pak Haris SSMSI, Ketua DPRD, yang kebetulan sebagai orang Kawanwa juga, Bapak Dance Isak Palit MSI. Tepuk tangan. Yang terhormat Kapolres Salatiga Rahmat Hidayat SS, kemudian juga hadir Kakanim Imigrasi Blitar Bapak Andika Pandu Kurniawan AMD IMSH MPA. Berdiri Pak. Ya, terima kasih. Dewan Pengurus Pusat, kami perkenalan yang hadir hari ini langsung dari Ketua Umum Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni F. Sompi SHMA dan Wakil Ketua Umum 1 Brigjen Pol Dr. Tommy Watulio. Kemudian ada Sekjen Bapak Ayub Junus MSC, kemudian adalah Ketua Bidang Organisasi Bapak Teddy Matius, kemudian ada beberapa pengurus langsung dari Dewan Pengurus Pusat. Jadi hari ini cukup lengkap mewakili secara organisasi dan kelembagaan institusi dari Dewan Pengurus Pusat. Oleh karena itu layaklah kita akan melaksanakan acara selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kita semua berdiri. Mengeningkan cipta mohon dipimpin oleh Bapak Ketua Umum. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang para pahlawan bangsa,
khususnya para pahlawan Minahasa atau Kawanua yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih, tetap berdiri. Kita akan berdoa dengan lagu Opo Wananatas. si matau ampe
Silakan duduk. Lumingalinga meeim palakat tumalinga mangikamu ni mga paktoro andi ay tumalingalinga ma impalakat tumatadinga kita via imbanua lumingalinga sesangalukar kataanan pahasa to tangaan pahasa marok tanah ayuan pahuman palakat oh baro-baro dan ngihay-ngai. Hari ini kami Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua akan mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Opo empung wailan wangko mari hadir di tempat ini dan menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar mereka yang dilantik nanti menjadi percaya dan yakin bahwa mereka adalah bagian dari karyamu untuk melayani Tau Minahasa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan Pak Sekretaris Jenderal untuk mengucapkan pengukuhan. Bapak Ibu, para pengurus yang akan dilantik dan dikukuhkan pada hari ini dari Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah dan juga pengurus Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Semarang. Pada hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua akan dilantik dan mempunyai tugas, yaitu untuk mengayomi dan juga mempertahankan budaya dari masyarakat Minahasa di perantauan, yaitu kita semua yang disebut dengan Kawanua. Saya mengajak para pengurus yang akan dilantik untuk mengulangi apa yang saya ucapkan. Maleo-leosan kita nuaya, masawang-sawangan kita nuaya, matombo-tombolan kita nuaya, masigi-sigihan kita nuaya, matambe-tamberan kita nuaya, mawere-werenan kita nuaya, magenang-genangan kita nuaya, maleo-leoan kita nuaya, maupu-pusan kita nuaya, sitou timou tumautou, sakita esa sumerar kita, sakita sumerar
is esa kita. Pakatuan wa pakalawiran. Endoon eroyor. Pembacaan SK DPP kami persilakan Pak Sekjen dibantu dengan Wakil Sekretaris Jenderal. Kami akan membacakan surat keputusan dari Dewan Pengurus Pusat kepada Bapak Ibu yang namanya disebut untuk berdiri di tempat masing-masing saja dikarenakan ruangan agak sempit. Yang akan kami bacakan pertama yaitu kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua nomor DPP garis datar KKK garis miring SK garis datar DPD garis miring 19 garis miring 2020 tentang Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020 sampai dengan 2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pertama, hasil rapat kerja nasional ketiga tahun 2019 DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Kedua, surat mandat pembentukan kepengurusan DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Jawa Tengah dengan nomor 08A/2019 tertanggal 18 November 2019. Ketiga, surat permohonan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPD KKK Jawa Tengah dari penerima mandat dengan nomor surat khusus garing MPDPDJT garing 7 Romawi garing 2020 tertanggal 13 Juli 2020 memutuskan menetapkan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2025. Pertama, nama-nama pada lampiran surat keputusan ini adalah pengurus yang sah dari Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Kedua, lampiran surat keputusan ini tidak berdiri sendiri dan mengikat pada surat keputusan ini. Ketiga, mengucapkan selamat bertugas kepada Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025 terutama dalam mengemban kepercayaan warga Kawanua di Jawa Tengah guna mempersatukan dan melestarikan kebersamaan serta adat dan budaya Minahasa di Jawa Tengah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terhadap kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada 15 Agustus 2020, DPP Kerukunan Keluarga Kawanua tertanda Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni F. Sompi SHMH, Ketua Umum Ayub DP Junus, Sekretaris Jenderal. Kami akan membacakan nama-nama. Sekali lagi, untuk bisa tetap berdiri di tempat masing-masing. Dewan Pembina. Pertama, Dance Ishak Palit, MSI. Kedua, Insinyur Stanislaus Yahya Susanto, MBA. Ketiga, Profesor Dr. Ferdi Samuel Rondonuwu, SPD, MSI. Keempat, Pendeta Dr. Kolonel Royke George Runtu. Kelima, Kolonel Infanteri Rano Tilaar. Keenam, Pendeta Franz Wulur, STH. Ketujuh, Pendeta Sabur Gonta, STH. Kedelapan, Ferry Lumentut. Selanjutnya kami bacakan Dewan Penasehat. Yang pertama, Derki Ray. Kedua, Pendeta Jimmy Ratar. Ketiga, Kombes Polisi Purnawirawan Yopi Mandagi. Keempat, Letkol TNI Purnawirawan Yoce Pandeirot. Kelima, Berti Sondak. Keenam, Dr. Insinyur Ferry Karwur. Ketujuh, Pendeta Jimmy Singal.
Ketua Dr. Andes Max Karel Salangka, ME. Wakil Ketua 1 Oni Joni Wowiling. Wakil Ketua 2 Christian Taufan Kondoy. Wakil Ketua 3 Devi Walangitan. Wakil Ketua 4 Pendeta Roy J. Piri STH. Sekretaris Evangelis Martin Wulur. Wakil Sekretaris 1 Nelson Tumengkol. Wakil Sekretaris 2 Dr. Andes Jamie Sanger. Bendahara Dewi S. Sumampo. Wakil Bendahara 1 Jane Momongan. Wakil Bendahara 2 Shirley A. Kalonta. Anggota-anggota: pertama, Deki Daniel Wulur. Kedua, Kapten Infanteri Purnawirawan Freddy Tumbole. Ketiga, Novi Badoa. Keempat, Yuniman Sega. Kelima, Gary Van Sluis. Keenam, Linda Z. Sondak Pantolaing. Ketujuh, Vence Kayuwatu. Selanjutnya kami bacakan juga surat keputusan untuk Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang. SK DPP K3 nomor 20/2020 tentang Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Nama-nama pada lampiran surat ini adalah SK ini adalah pengurus yang sah dari Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Surat keputusan ini, lampiran surat keputusan ini tidak berdiri sendiri dan mengikat pada SK-nya. Ketiga, mengucapkan selamat bertugas kepada Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang masa bakti 2020, terutama dalam mengemban kepercayaan warga Kawanua di Jawa Tengah guna mempersatukan dan melestarikan kebersamaan serta adat dan budaya Minahasa di Kabupaten Semarang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terhadap kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2020, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Roni F. Sompi, Ketua Umum, dan Ayub Yunus, Sekretaris Jenderal. Kami bacakan nama-namanya dan diminta untuk berdiri. Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang, masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Dewan Penasehat Bapak Rudi Roti. Kedua, Pendeta Servis Beret Engka. Ketua DPC KKK Kabupaten Semarang, Emma Ketut Mantiri. Sekretaris Rudi Kumayas. Bendahara Ani Waro. Bidang Sosial Rudi Roti. Bidang Keagamaan Pendeta Revel Tombuku. Bidang Kesenian dan Olahraga Vivi Mapapa Lombogia. Kedua, Pendeta Fanny Wower. Bidang Usaha Rocky Umbas. Kedua, Nofri Paninggiran. Terakhir, Bidang Umum Irene Kilala. Demikian pembacaan untuk surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Semarang. Selanjutnya kami meminta kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk bisa maju ke depan menerima SK yang akan kami serahkan. Sesudah itu berturut kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari Kabupaten Semarang.
Ya, Ketua Sekretaris dan Bendahara KSB dari DPD Jawa Tengah dan KSB Kabupaten Semarang. Penyerahan SK. Pada Ketua Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami serahkan surat keputusan beserta dengan legalitas dari organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua sebagai organisasi yang berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dapat diterima dan digunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi dari DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah. Mohon dapat diterima. Kami persilakan DPC Kabupaten Semarang. Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Semarang, bersama ini kami serahkan surat keputusan bersama legalitas daripada organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua yang terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Kiranya dapat diterima untuk digunakan untuk jalankan kegiatan organisasi dari Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Semarang. Mohon diterima. Tetap di depan dan menghadap ke Ketua Umum. Kami persilakan kepada Pak Ketua Umum untuk melantik sini tetap sini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020, saya Roni Franky Sompi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, menyatakan dengan ini melantik dan mengukuhkan para pengurus Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pengurus Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang beserta para Dewan Pembina dan Dewan Penasehatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat kepada saudara-saudara sekalian untuk mengemban jabatan dalam masa bakti periode 2020 sampai tahun 2025. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Pakatuan bupaka lawiran kita nuai. Selesai. Kami persilakan Pak Ketua Umum untuk menyerahkan patakah.
Ketua DPD menyerahkan ke Ketua DPC. Pak Ketua DPD menyerahkan ke Ketua DPC. Ya. 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 Penandatanganan berita acara. Terima kasih, mohon kembali ke tempat semuanya. Acara pelantikan sudah selesai dan sebagai rasa syukur kita, mari kita bersama-sama menyanyi mengaleng-aleng umang wiasio powa ilang pakatuan pakalawiren kita nuayang Esamo kangenangku wianiko wiamo marua ruagena ekaria mengaleng-aleng umang wiasio powa ilang pakatuan pakalawiren kita nuayang. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Esamo kangenangku wianiko wiamo marua ruagena ekaria
pakalawiran kita nuaya pakatuan pakalawiran kita nuaya. Terima kasih. Acara resmi sudah selesai. Puji syukur kepada Yang Maha Besar, kepada Tuhan, karena acara sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Tadi acara dilaksanakan live, memang yang diundang hadir terbatas karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh tuan rumah, apalagi ini di ruang rakyat, dan di sini ketua DPRD-nya sangat mendukung. Kita membatasi yang hadir sesuai arahan dari ketua umum, dan langsung disiaran langsung dari lewat Zoom dan Facebook dan YouTube dari Kerukunan Keluarga Wanua yang dikelola oleh Pak Sekjen, kemudian ada Pak Donald juga. Jadi walaupun hadir di sini terbatas, tapi ini sedang disaksikan langsung oleh banyak orang melalui Facebook dan YouTube. Oleh karena itu, kita sekarang lanjutkan sambutan dari Ketua Umum langsung, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Wanua, Bapak mohon dari Ketua DPD yang terpilih dan yang sudah dilantik hari tadi, kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Ketua. Salam sejahtera dan shalom buat kita semua. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, pertama-tama kami menghaturkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada Dewan Pimpinan ketiga yang baru saja melantik kami. Kami juga berterima kasih kepada jajaran Muspida yang ada, yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota yang mewakilinya, bahkan Ketua Dewan DPRD Kota Madya Salatiga yang kebetulan juga adalah menjadi pembina kami. Pada kesempatan ini tentu sama-sama kita tahu bahwa barangkali ini waktu yang pertama kali terunik, nggak terbayang kalau acara yang begitu formal ini kita tampil seperti robot. Dan minta maaf, kita setengah nggak bernapas pakai ini tadi ya berbuka. Jadi kadang-kadang buka-buka, terlalu tebal. Maklum, so kepala 6 lebih. Nah, pada kesempatan ini saya kira ketika 3 minggu yang lalu Dewan Formatur mengontak saya untuk berbicara soal kemungkinan saya bersedia untuk menjadi ketua, saya kira terlintas dalam pikiran saya adalah bahwa kalau memang itu dipercayakan kepada saya tentu akan mengatakan ya. Saya mengenal K3 cukup lama dan kebetulan juga barangkali saya salah satu di antara yang terlama di kota ini. Saya tahun 75 tinggal di sini. Tamat SMA dari Manado kemari. Dan dalam konteks K3 saya lihat kita, Pak Ketua tadi bicara mengenai bagaimana kita untuk bukan hanya mewariskan budaya, tapi kita juga bisa berdampak kepada yang lain. Nah, Kota Salatiga ini bukan kebetulan hari ini dilakukan, tapi mungkin kalau kita maknanya luar biasa. Inspiring the next, menginspirasi yang akan datang, itu sudah terjadi sejak kemarin. Sama-sama kita tahu bahwa Kota Salatiga
bukan hanya toleran, tapi lebih dari itu. Mana mungkin seorang Kawanua bisa menjadi wali kota di sini kalau bukan more than toleran. Bahkan yang terakhir, ini basis rakyat. Ketua DPRD kita Pak Dance Palit, yang dapilnya saja barangkali tidak mungkin, on paper itu nggak mungkin. Jadi kemudian beliau bisa terpilih sebagai anggota dewan dan terangkat, dipilih secara aklamasi menjadi ketua DPRD. Ini sesuatu yang menginspirasi kita. Saya kebetulan lebih tua, tetapi mudah-mudahan yang baik yang mendengar di rumah maupun yang ada di sini lihat bahwa capek-capek DPP K3 datang tentu dengan satu misi yang mulia, bahwa biarlah K3 Jawa Tengah itu meneruskan inspirasi yang sudah dibangun oleh pendahulu kita sebelumnya, ya. Bahkan di karir-karir kepolisian militer kota ini juga tidak secara kebetulan, tapi memang begitulah Tuhan menghendakinya. Ada sejumlah yang akhirnya menjadi jenderal di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian yang berbasis di sini. Nah, saya kira di samping doa ibu, doa orang tua, tapi juga karya dari yang bersangkutan menjadikan kota itu unik, kota ini untuk kita jadikan sebagai basis pelantikan K3 Jawa Tengah, dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya tadi malam berpikir, ini kalau sudah terbentuk K3 dengan acara yang begitu luar biasa dan mungkin pertama kali di Indonesia, acara-acara formal dilakukan secara online gitu ya, di tahun ini maksudnya, tahun-tahun sebelum nggak kebayang. Lalu kalau sudah terlantik bikin apa? Iya kan? Memang banyak itu tenggelam setelah ada upacara, kemudian kita sudah tidak tahu bikin apa-apa. Nah, itu pasti akan mengundang reaksi daripada anggota-anggota. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengulangi tadi bilang. Katanya kita berbasis dengan statement dari Pak Ratulangi, Dr. Ratulangi, bahwa Sito Tumo Timo To. Manusia dilahirkan untuk manusiakan manusia yang lain. Tapi saya mau menerjemahkan itu bahwa terakhir, kita tahu 2-3 tahun terakhir ada lagu yang menerjemahkan Sito Timo To, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Dan saya lihat di jajaran Polri banyak menyanyikan itu, di Polda macam-macam, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Kita tahu semua liriknya, ya, bahwa ya selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita menjadi berkat. Sehingga kalau sudah kita tidak berdaya, kita tahu bahwa kita telah menjadi berkat. Semoga itu yang menjadi semangat dari seluruh jajaran pengurus DPD Jateng, yang tentu diharapkan banyak oleh K3 Pusat untuk berbuat lebih banyak. Begitu juga dengan DPC yang baru dilantik. Itu harapan kami, supaya Tuhan memberkati kita semua pada event yang membahagiakan ini. Sekian dan terima kasih. Bapak jangan turun dulu 1 menit. Kami ulang lagi, karena dia baru terpilih, beliau baru terpilih. Kami sebut dengan hormat Ketua DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Kandidat Dr. Max Karel Salangka ME. Tepuk tangan. Beliau kandidat doktor di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Silakan Pak, terima kasih banyak. Luar biasa. Baiklah, kita ke Dewan Pembina. Ketuanya kami undang dengan hormat Ketua DPRD Salatiga, Bapak Dance Ishak Palit MSI. Kami persilakan. Tabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati Ketua Umum K3, kita banggakan ini
Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi, ada Sekjen lengkap Pak Ayub, ada Pak Wakil Ketua Umum Pak Brigjen Tommy Watuliu, dan seluruh pengurus DPP K3 yang hadir di sini. Yang saya hormati rekan kami Pak Kapolres, Pak Rahmat Hidayat, KBP. Nah, ini yang baru dilantik ini, Ketua Umum K3 Provinsi Jawa Tengah, Pak Karel Max Salangka, juara 6 catur. Dan seluruh pengurusnya, ya, juga pengurus DPC K3 Kabupaten Semarang, tamu undangan. Jadi saya bangga karena pelantikan justru dilakukan di kantor DPRD ini. Saya ingat dulu kalau orang tua dulu mau anak-anak mau mau merantau, orang tua biasa bilang begini, nyanamo sato tumoto. So itu ngana kalau di mana lah ngana berada, jadilah sebagai manusia. Itu kira-kira begitu. Bukan hewan. Jadi perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan di kampung ya harus dirubah sehingga kamu bisa berarti di perantauan, karena kita menjadi showroom dari Toh Minahasa di perantauan ini. Saya kalau ditanya, saya dipanggil ini, maaf Pak Ketum, panggil Bung Dance. Jadi kalau orang panggil Pak Dance di sini tidak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi kalau Bung Dance satu Salatiga kenal. Bung Dance itu asalnya dari mana? Lah saya bilang begini, saya ini orang Salatiga yang berasal dari Sulawesi Utara. Ya, jadi saya, karena yang memilih saya menjadi anggota DPRD bahkan menjadi ketua ini adalah orang Salatiga, tapi yang berasal dari Sulawesi Utara. Ya. Jadi Salatiga ini adalah, perlu diinformasikan, kalau Pak Tommy sampaikan 30 tahun lalu beliau pernah ke sini pada waktu Taruna. Salatiga ini kota kecil, baru berusia 1270 tahun. Itu menurut ulang tahunnya yang baru diperingati 24 Juli kemarin, ke 1270. Tua, memang kota tua di Jawa Tengah bahkan di Indonesia ini. Hanya 4 kecamatan, 23 kelurahan, kira-kira luasnya hanya 56 km persegi. Kecil, kota kecil kedua setelah Magelang di Indonesia loh, di Indonesia. Tapi walaupun kecil, Salatiga ini memiliki posisi yang strategis karena posisi lintasan antar Semarang, Solo, Jogja, Joglo Semarang. Bahkan kita dikenal sebagai kota miniatur Indonesia itu. Indonesia mini. Jadi kalau mau lihat tari lenso, nggak usah ke Manado. Di Salatiga ada, setiap tahun dilakukan ekspresi tari lenso itu. Maengket ada kita di sini. Mau Kolintang, Om Petrus Kaseke itu sejak tahun 60-an itu sudah mensosialisasikan Kolintang itu di Jawa Tengah. Kalau mau tari, ini Pak Kapolres kita dari Palembang sana, mau budaya Palembang dan sebagainya itu ada di sini. Indonesia ada di sini. Jadi itulah Salatiga. Bahkan oleh Setara Institut, Salatiga disebut sebagai kota paling toleran di Indonesia. Dan itulah seharusnya yang kita peringati melalui hari kemerdekaan kita yang ke-75, bahwa Indonesia adalah kita yang berbeda-beda ini, termasuk di kota Salatiga ini. Nggak ada, harus Jawa, harus Kristen, harus Muslim.
Jangan, nggak ada kata-kata itu di sini. Nggak ada kata-kata itu. Sehingga kalau saya misalnya melaksanakan wayang kulit misalnya, ya saya walaupun pakai bahasa Indonesia, ya diakui sebagai pimpinan di Kota Salatiga. Saya main ketoprak, main pakai bahasa Indonesia, walaupun putus-putus. Kadang-kadang salah cumu orang bilang, tapi tetap main. Jadi itulah Salatiga. Saya bersyukur bahwa ternyata Salatiga bisa merepresentasi dari keindonesiaan itu. Ini juga bahagian dari memperingati ulang tahun Indonesia ke-75. Salatiga ini kota tua. Di Salatiga ini kalau menurut sejarah PDAM itu bahkan listrik itu sudah sejak 1912. Coba bayangkan, orang mungkin di kampung masih pikul bambu, ambil air, di sini cuma putar keran sudah keluar. Lampu mungkin masih pakai lampu semprong itu, sini cetek langsung nyala listriknya. Peradaban itu agak lebih cepat memang di sini. Sehingga Salatiga memang kota peradaban, walaupun agak gado-gado. Jadi bingung kalau kita di sini masih di persimpangan jalan budayanya. Apakah ke Solo, apakah ke Jogja? Sekarang muncul Manado, muncul Papua, ya gabung di situ. Itulah budaya Salatiga. Karena itu kita di Salatiga ini di DPRD sementara menginisiasi satu perda tentang pemajuan kebudayaan Kota Salatiga. Bahkan Salatiga ini satu-satunya kota yang sudah memiliki perda tentang wawasan kebangsaan. Itu. Jadi sudah. Jadi Pak Kapolres memang agak tenang karena agak kondusif. Memang ada riak-riak sedikit. Coba mau dimainkan, tapi kewaspadaan dan kelenturan dari masyarakat di sini tentang hal-hal yang berbeda itu sudah hal yang biasa. Jadi atas nama DPRD Kota Salatiga dan atas nama pribadi mengucapkan selamat datang pada Pak Ketua Umum dan seluruh pengurus K3. Selamat datang juga kepada tamu undangan dari Jawa Tengah, para pengurus K3 Jawa Tengah maupun Kabupaten Semarang di Kota Salatiga ini, kota dingin 600 DPL ini di atas permukaan laut. Semoga ini bukan hanya pertemuan yang pertama, ini akan terus seperti yang disampaikan tadi bahwa jangan hanya memulai kemudian tidak mengakhiri, ya, Omax gitu. Jadi kalau Omax sudah memulai, Omax juga akan mengakhiri. Ya, itu jangan panas-panas tai ayam itu. Kalau orang Manado kan begitu, kau yang memulai, kau yang harus mengakhiri. Itu jangan panas-panas tai ayam. Dilantik bagus-bagus, habis itu langsung kelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Tabea. Luar biasa. Ini tokoh benar-benar luar biasa ini kawan Nuai, merantau menguasai tanah tempat lain. Bangga saya juga. Kayaknya Bapak dari Tomohon ya Pak ya. Luar biasa, sama-sama temontor. Baik, sambutan terakhir langsung dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi, SH.MH. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Ada satu salam yang sering dilakukan terutama di lingkungan Kabasaran. Waketum Pak Brigjen Tommy Watulio sering pakai ini. Iyayat Usanti, kita nanti pegikan 3 kali, Bapak Ibu sambut dengan teriakan ya. Itu menunjukkan semangat kita ya.
Iya ya Tusadi. Iya ya Tusadi. Iya ya Tusadi. Makasih banyak. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga, yang kami sebut dengan hormat Bapak Dance Palit MSI, beserta Ibu Pendeta. Kebetulan beliau juga menjadi Ketua Dewan Pembina DPD K3 Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Salatiga, Bapak Rahmat Hidayat, AKBP Rahmat Hidayat, SIK MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum Kerukunan DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Bapak Brigjen Pol Dr. Tommy Winston Watuliu MSI, Bapak Sekjen DPP K3 Bapak Ayub Yunus MSC, yang juga beliau ini adalah Konjen Kehormatan Negara Latvia di Jakarta. Ini kita bangga juga. Ketua Bidang Organisasi DPP K3 Bapak Teddy Mateos beserta kawan-kawan, baik Wasekjen maupun ketua bidang yang lain yang juga hadir. Yang saya hormati tentunya Ketua DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah, Bapak Max Karel Salangka MSI, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Jawa Tengah, para Dewan Pembina, Dewan Penasehat, termasuk juga Ibu Ketua DPC Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang, beserta seluruh jajaran pengurus dari DPC K3 Kabupaten Semarang, termasuk juga para Dewan Pembina dan Dewan Penasehatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, termasuk Kolintang Gracia, grup Kolintang Gracia yang telah berkenan mengiringi kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa mengikuti dan menyelenggarakan prosesi kegiatan pelantikan sekaligus pengukuhan seluruh pengurus dari Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Jawa Tengah, juga seluruh pengurus dari Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang dengan lancar, aman, dan tertib. Kita saksikan bersama, tadi sudah kita laksanakan bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan sambutan ini, beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai laporan juga sebagai informasi kepada Bapak Ibu berkaitan dengan
Kerukunan Keluarga Kawanua yang telah didirikan oleh para tonaas Wangko, para sesepuh Kawanua pada tahun 1973 di Jakarta, didirikan setelah mempertimbangkan situasi pada saat itu bahwa perlu ada sebuah organisasi yang menghimpun sebagai sebuah walewangko, rumah besar bagi Tau Kawanua, orang Minahasa di tanah perantauan yang kita sebut Kawanua, untuk bersilaturahmi, tukar menukar informasi, saling membantu satu sama lain, sehingga sampai saat ini sudah berumur 47 tahun sampai saat ini. Dalam perkembangannya, maka saya menerima estafet kepemimpinan dari Bapak Pendeta Insinyur Jimmy Tampi MSc pada tahun 2017. Maka organisasi kita sebagai DPP memerlukan formalitas sebagai legalitasnya, maka kita terdaftar sebagai sebuah badan hukum, ya, sebuah badan hukum dengan nama, karena badan hukum itu ada 3 jenisnya, salah satunya itu adalah perkumpulan, maka kita disebut sebuah perkumpulan dengan nama Kerukunan Keluarga Kawanua, terdaftar pada tanggal 3 November tahun 2017 untuk masa bakti DPP Kerukunan Keluarga Kawanua di pusat, yang bisa bekerja di seluruh tanah air. Dengan demikian juga tadi kita menyaksikan bersama penyerahan Pataka, ya, Pataka lambang dari persatuan kita. Untuk DPD ini ada lambang di sana, logo K3, huruf K melingkar dengan tulisan Kerukunan Keluarga Kawanua. Kita telah daftarkan sejak 3 November tahun 23 September tahun 2013. Ia mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Itu adalah salah satu pendiri Kerukunan Keluarga Kawanua, yaitu Bapak Kolonel TNI Angkatan Udara Dr. Christian Lalamentik. Beliau sudah almarhum. Atas nama Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, bukan atas nama perorangan. Jadi itu sebuah lembaga, jadi milik dari Badan Hukum Kerukunan Keluarga Kawanua, sah, ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya mempertanyakan legalitas Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua yang membentuk Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang untuk pengembangan organisasi kita, maka jawabannya bahwa kita terdaftar sebagai badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 November 2017, dan logo K3 terdaftar sebagai hak cipta. Jadi hak cipta logo, bukan yang lainnya, karena kalau hak cipta logo, nah itu bisa digunakan sebagai lambang, bendera,
lambang, di pakaian kita, cipta, di hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan organisasinya terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Informasi yang lain bahwa tahun 2020 setelah kita mengadakan rapat kerja nasional di Wisma Kinasi Bogor pada akhir 2019 yang lalu, maka kita menyepakati kita akan fokus kepada dua hal. Yang pertama, pengembangan pembinaan budaya Minahasa, baik dia berupa musik kolintang, maengket yang sampai saat ini masih 3 babak. Kita berupaya bahwa maengket ini mungkin melalui dukungan kontribusi dari Bapak Ketua DPD K3 Jawa Tengah yang didukung oleh Bapak Pembina yang luar biasa kita hormati, Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance Khalid. Mungkin karena kita punya di Jawa Tengah beberapa universitas, termasuk juga Universitas Satya Wacana, pengembangan budaya untuk fakultas seni budaya, mungkin ini juga bisa kolaborasi kita untuk pengembangannya, terutama para generasi muda yang terus kita gelorakan semangat mereka untuk memberikan perhatian. Bukan hanya musik dan tarian saja. Maengket ini dia merupakan satu kesatuan sebenarnya, tidak hanya tarian, karena dia ada tambur yang mengikuti tariannya, ya, ada musik, tapi juga ada nyanyian, karena maengket itu nyanyian, si penari itu juga menyanyi dia, dilaksanakan secara massal dalam bentuk jumlah besar bisa. Jadi maengket ini disebut tari. Menurut Profesor Peri, ahli budaya, beliau mengatakan ini kolaborasi antara seni tari, musik dan nyanyi. Ya. Ada juga bahasa. Memang Minahasa itu terbagi atas 9 pakasaan, sehingga bahasa itu berbeda-beda. Di antara 9 pakasaan itu, sebagaimana bahasa Jawa juga ada bahasa yang bertingkat juga, mulai kromo inggil sampai ngoko, tapi juga ada yang gaya daerah Tegal dan sekitarnya itu agak berbeda. Seperti itu. Jawa Timur juga gaya Surabaya, ya. Nah, bahasa di Minahasa ini memang sangat unik. Kita memiliki 9 bahasa, dan ini bisa juga dikembangkan sebagai bagian dari budaya nasional. Ada 17 budaya nasional yang bukan benda, di mana untuk khusus Sulawesi Utara itu termasuk Minahasa, Cakalang Fufu itu juga bagian dari budaya nasional, ya. Tinutuan, ya, itu masuk juga. Jadi kalau itu dibuat vlog misalnya, itu bisa jadi satu kesatuan, kuliner Tinutuan dan Cakalang Fufu sambil main kolintang, dan ada maengket. Satu lagi, rumah adat Walewangko. Itu juga bagian dari budaya nasional yang
termasuk 17 di Sulawesi Utara. Nah, ini perlu kita kembangkan. Saya sangat setuju kalau Bapak Dance selaku Ketua DPRD Kota Salatiga mengatakan kita ini Tau Kanua. Jadi artinya kalau bicara Kawanua berarti orang Minahasa di Pasengkotan, di luar Sulawesi Utara, ya, itu menjadi etalase bagi orang Minahasa yang memang berada di tanah leluhur kita di Minahasa, yang sekarang sudah terbagi beberapa kabupaten dan kota. Karena bicara Minahasa arti termasuk juga kota Manado dan kota Bitung, sehingga ada 3 kota yang menjadi bagian Minahasa: Manado, Bitung, Tomohon, dan 4 kabupaten: Minahasa Utara, Minahasa Induk, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan. Jadi 7 daerah yang menjadi bagian dari Minahasa itu sendiri. Nah, sebagai etalase, kalau kita bisa menjadi sosok yang dikenal memiliki hal-hal yang dibanggakan oleh sesama suku lainnya, seperti figur Bapak Dance, saya kira kita juga memiliki keunikan, penonjolan, kemampuan, kapasitas, capability masing-masing. Sebagaimana misalnya Bapak Brigjen Dr. Tommy Watulio. Beliau ini lulusan S3 kajian ilmu kepolisian atau public administration dari Universitas Indonesia. Pengalaman beliau di luar negeri udah tidak bisa dihitung lagi. Bisa buka di Facebooknya beliau, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang ini beliau di BIN, ya. Beliau menjadi salah satu etalase orang Minahasa yang berada di luar Minahasa. Demikian juga Bapak Ayub Yunus, MSc, Konsul Jenderal Kehormatan Latvia di Republik Indonesia. Banyak, kalau saya sebut nggak kelar-kelar ini sambutan, ya kan? Sehingga jadilah figur, sosok yang bermanfaat, sebagaimana yang disampaikan dengan sebuah moto yang sangat kita kenal. Tadi sudah disebut baik Pak Ketua DPD juga Bapak Ketua Dewan Pembina, Pak Dance juga menyebut tentang Sitou Timou Tumou Tou. Memang cuma Tou semua DP asal kata. Akar katanya Tou, manusia. Ya. Sitou Timou. Timou itu hidup. Tumou menghidupkan. Tou orang lain. Itu kan kata-kata bakunya. Saya menginterpretasikan itu menjadi manusia hidup untuk menolong sesamanya. Jadi manusia hidup untuk bermanfaat bagi sesamanya. Nah, ini sangat tinggi nilai filosofinya yang pertama kali digagas, digelorakan oleh pahlawan kita Bapak Dr. Samratulangi. Masih ada lagi yang kalau kita baca dalam buku-buku beliau itu ada Saniko Paat Mamualito Tumoto Akitotowano. Jadi Saniko Paat, kalau kamu mau ya Paat Mamualito menjadi manusia, artinya manusia. Ya, Tumoto, berdirilah
di atas kakimu sendiri. Tumoto akito toan. Jadi jadilah mandiri. Nah ini kan luar biasa. Makanya tadi Pak Sekjen menyampaikan itu kata-kata mutiaranya, sakita esa sumerar kita. Kalau kita satu, kita bisa menyebar, bukan berpisah, menyebar. Sakita sumerar esa kita. Kalau kita menyebar, kita satu, kita kuat gitu ya. Nah itu. Dan ada tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, ini perlu kita ingatkan terus karena ini sangat penting sebagai bagian dari budaya kita, budaya Minasa, budaya atau Minasa, maleo leosan kita nuaya. Saling mengasihi di antara kita, masawang-sawangan kita nuaya, saling membantu satu sama lain, masawang-sawangan. Memang ada daerah Sawangan kan gitu. Matombot-tombolan kita nuaya, saling menopang, nopang satu sama lain. Masigi-sigian kita nuaya, sigi wangko. Jadi saling menghormati satu sama lain. Matambe-tamberan kita nuaya, saling berbagi satu sama lain, saling berbagi informasi. Nyenak selalu bagi-bagi doi, Anda. Bagi informasi, berbagi kasih sayang dan sebagainya. Mawere-werenan kita nuaya. Tadi saya sampai nanya karena lupa ini mawere-werenan ini, rupanya saling baku jaga, bakulia. Artinya mawere-werenan, 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 saling baku jaga. Jadi jangan senang melihat orang lain jatuh, terutama tokoh, justru saling baku jaga, ya. Kemudian magenang-genangan kita nuaya, ya ini saling mengingat satu sama lain. Terutama tadi pesannya Pak Dance ke Pak Max, kalau mau mulai, berani menyelesaikan ya. Jadi kasih seingat itu juga termasuk. Dan yang terakhir maupu-upusan kita nuwaya, saling mendukung satu sama lain. Kita kalau ndak baca nyafal juga kita. Jadi kita ajak orang semua untuk mengingat ini, tapi kita juga berusaha untuk tidak hanya mengingat tapi menerapkannya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya kami merasa sangat senang, sangat bangga atas prakarsa Bapak Max, Bapak Dance, para pembina, para penasehat, Bapak Ibu Tokawanua di Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk sebuah organisasi yang bisa mengayomi juga memberikan pelayanan, menjadi saluran berkat bagi seluruh Tokawanua di daerah Jawa Tengah. Pesan kami dari Dewan Pengurus Pusat, tentu kami sangat berharap setelah sudah dilantik dan dikukuhkan Dewan Pengurus Cabang dari Kabupaten Semarang, mungkin kita bisa juga melantik juga Dewan Pengurus Cabang yang lain, dan itu cukup ketua Dewan Pengurus Daerah yang melantik. Orang hadir bisa sebagai ikut serta menghadiri saja, tapi yang melantik
orang serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus Daerah. Tentu mandat diberikan dari Dewan Pengurus Pusat, surat keputusan dan sebagainya oleh Bapak Sekjen ini dan Bapak Ketua Ketua Bidang Organisasi yang bisa dikoordinasikan satu sama lain. Jadilah etalase di Jawa Tengah bagi orang Minahasa, khususnya di Jawa Tengah ini. Kita kembangkan budaya Minahasa untuk mendukung pembangunan hubungan silaturahmi di antara suku bangsa yang lain, terutama Jawa Tengah, sekaligus juga memberikan kontribusi bagi pembangunan kesejahteraan melalui bidang perekonomian, khususnya pariwisata. Karena orang bisa bilang, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, pada saat-saat ada pagelaran budaya, maka tampilan budaya Minahasa bisa mendukung. Bhinneka Tunggal Ika itu ditunjukkan secara membumi melalui keikutsertaan kita di dalam sebuah kegiatan-kegiatan budaya di masing-masing daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Kebetulan Wakil Ketua Umum 3, beliau membawahi bidang budaya. Beliau adalah kawan sekolahnya Pak Ketua DPRD kita, jadi Pak Audi Wisang. Beliau karena belakangan ini sibuk, karena beliau adalah staf ahli atau staf khusus di KPK, jadi banyak kegiatan, beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Tapi kita sedang mengembangkan rapat-rapat virtual khusus dengan Pemda maupun tokoh-tokoh pemerhati di bidang budaya nasional. Pak James F. Sunda kan sangat kita kenal, beliau adalah salah satu di antara komisioner sebuah lembaga pengumpul royalti bagi para seniman, artis di Indonesia. Beliau adalah salah satu komisioner. Nah, ini juga etalase orang Minahasa juga. Ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya Bapak Ibu Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Jawa Tengah, juga Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Semarang. Selamat melaksanakan tugas. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan bo pakalawiran kita nuwaya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ketua kita, ketua umum kita, Bapak Roni Sompi. Ini kalau di headline news, ini paling bagus tepat judulnya ini, Pekikan Yayat Tusanti menggema di Salatiga, kantor rakyat Salatiga. Luar biasa itu. Baik, kita akan dengarkan ada dua lagi sebelum kita doa penutup oleh Bapak Pendeta. Satu persembahan lagu kita lihat ini Kolintang Grazia. Mereka campuran, udah ada yang asli Jawa, ada yang campuran. Satu lagu dulu sebelum kita doa penutup. Silakan. Terima kasih sebelumnya, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan, ini kelompok saya kebetulan membawa dua grup. Yang grup yang pertama itu grup pelatih Pak Oke dan teman-teman yang pertama tadi, dan ini grup anak-anak remaja kita yang sekarang ini kebetulan masih ikut berpartisipasi dalam lomba
kolintang virtual tingkat nasional di Jakarta. Kami mohon dukungannya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua, Bapak Ibu semuanya untuk melike mereka supaya berharap untuk Jawa Tengah menjadi bagian pemenang juga dalam kategori ini. Seluruh Indonesia mudah-mudahan mendukung kalian. Oke, terima kasih. Dan ini kami juga melaporkan sekalian, kami kebetulan saya bidang 3 seni dan budaya akan bekerja sama juga untuk pengembangan. Kami sampai sejauh ini sudah tahun ketiga kami berpartisipasi untuk acara pentas seni dan budaya Provinsi Jawa Tengah di Festival Internasional Borobudur, dan kebetulan kolintang itu sudah masuk di sana, Pak Ketua Umum. Jadi kebetulan tahun yang lalu Pak Oko dan teman-teman yang bermain di sana, next time mungkin tahun-tahun yang akan datang adik-adik kita, dan kemungkinan besar seluruh provinsi kabupaten kota Jawa Tengah kami akan merekrut teman-teman yang akan mengembangkan seni dan budaya Tau Minahasa. Itu aja perkenalan dari kami. Terima kasih sebelumnya dan selamat menyaksikan. Untuk lagu yang pertama adalah Nyun Selamatin Negeri. Mohon maaf ini bahasanya bahasa Jawa. Karena tahu saya itu Salatiga itu identik dengan orang Jawa, ternyata orang Minahasanya banyak banget. Dan saya kalau suruh ngomong bahasa Minahasa atau menyanyikan lagu Minahasa mungkin susah banget ngapalinnya, faktor U ya Pak. Mohon maaf. Angin sumilirmu koyo wis ra krasa iki, sirna lebur koyo panas sing bumi, koyo panas sing crita COVID-19. Bumi paringi aku kekuatan saiki, koyo bayi sing lair dina iki, paring kuasane Gusti. Paringi aku kekuatan saiki, koyo ayi sing lair dina iki, paring kuasane Gusti. Nah Gusti, aku nyuwun kuasamu saiki, lawan apa sing iso gawe mati, sambatku nyuwun slamete negeri. Terima kasih. Tetap di tempat dulu. Nanti adalah satu lagu kedua lagi. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Frans HS Wulur
untuk memimpin doa. Mari Bapak Pendeta di mimbar, silahkan Bapak. Kita doa dulu untuk mohon berkat akan kelancaran acara ini dari awal sampai selesai. Kemudian baru kita akan lanjutkan dengan persembahan kolintang lagi, kemudian nanti foto bersama. Silakan Pak. Dengan hormat saya mohon kita bisa berdiri sebentar. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sapa Bapa, menghampiri Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, mengucapkan syukur dan pujian penyembahan kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan dengan semua rencana keselamatan yang Tuhan sudah perbuat menjadi kasih karunia kepada kami sekalian. Terkhusus dengan acara yang direncanakan dan sudah berlangsung pada saat siang hari ini, di mana sudah terlaksana pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah K3 Provinsi Jawa Tengah di kantor DPRD Kota Salatiga pada saat ini. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memampukan panitia penyelenggara dapat melaksanakan acara ini dengan baik, lancar, tertib dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat pribadi-pribadi yang sudah memberikan diri mereka untuk menjadi pengurus di K3 Provinsi Jawa Tengah ini untuk kepentingan suatu misi yang besar dan mulia yang dibawa dari budaya Minahasa, Sulawesi Utara, istimewanya supaya kami dapat menjadi terang dan garam dunia di masyarakat di masyarakat Jawa Tengah ini. Tuhan mampukan mereka dalam pertolongan dari kasih dan kuasa Tuhan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi visi misi K3 di Provinsi Jawa Tengah, dan biarlah kami ada kesehatian dapat melaksanakan semuanya ini. Bersama itu kami juga berterima kasih untuk kehadiran dari pengurus pusat yang dipimpin oleh Bapak Sony Sombi yang memimpin pelantikan pada siang hari ini. Tuhan memampukan mereka di tingkat pengurus pusat untuk dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan secara nasional, sehingga semua dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Kawanua di Indonesia. Dalam rangka 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami pun juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin bangsa Indonesia melaksanakan apa yang menjadi cita-cita dan perjuangan dari para pejuang dan pahlawan kemerdekaan, di mana kami sudah merasakan hasilnya. Dan ke depan kami berdoa Tuhan melalui kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo, supaya apa yang sudah kami rasakan selama ini, memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya, terus dapat ditumbuh kembangkan. Olehnya berikan kekuatan, kemampuan kepada Bapak Joko Widodo di dalam kepemimpinannya untuk membawa hal-hal yang kami perlukan sebagai bangsa Indonesia. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami yang pulang ke Jakarta dan ke berbagai daerah di Jawa Tengah ketika kami meninggalkan tempat ini. Secara khusus, ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak
dan Palit yang Tuhan percayakan menjadi Ketua DPRD Kota Salatiga ini. Dalam syukur kami kepada Tuhan, Tuhan memilih seorang Kawanua yang menjadi berkat di daerah ini, dan ke depan dalam kepemimpinannya boleh mengantarkan daerah ini menjadi daerah yang maju, diberkati, dan beliau boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu, ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Silakan duduk sebentar, silakan Kolintang mainkan lagu kedua. Ini live ditonton ribuan orang. Oleh karena itu saya minta di yang sedang live atau yang ada di dalam ruangan ini, cari di YouTube grup Kolintang Grazia dan like, subscribe, dan karena ini merupakan dukungan, mereka sedang mengikuti lomba virtual, Kolintang virtual yang dilaksanakan oleh Persatuan Insan Kolintang Nasional ya, Pinkan. Kerukunan Keluarga Kawanua selalu mendukung program Pinkan, sering kolaborasi. Karena untuk itu Pinkan sedang berjuang untuk membawa Kolintang sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Semoga kita berhasil melalui Pinkan dan kita semakin jaya untuk Minahasa, Sulawesi. Kolintang silahkan. Nanti sementara Kolintang bermain, kita undang yang pengurus yang dilantik semua tadi untuk maju ke depan dan foto bersama ya. Silakan. DPD. DPD dulu. DPD dulu. DPD. Nanti DPC kemudian gabung ya. Silakan pengurus DPD dulu dengan Bapak Ketua Umum, silakan. Bapak di situ saja atau di depan? Fotonya di sini ya Pak, turun ya Pak. Baik. DPD dulu. Pos angka siapa juga? Pengurus DPD baru DPC baru gabung. Ayo silakan Bapak Pak Kapolres di depan. Bapak. Terima kasih Bapak Kapolres. Silakan. DPD dulu. Bapak DPD foto. DPD bukan. Silakan. Sudah? Ya sudah, semua yang dilantik barusan, ayo silakan semua ibu, bapak, semua yang dilantik, silakan, ya, semua, siap 1, 2, 3 bapak, masker boleh dibuka sebentar saja, ya. Siap. Ibu silakan, yang hadir sekarang gabung, silakan yang hadir. Ibu-ibu silakan, ibu gabung. Semua. Ibu gabung, silakan semua yang hadir. Bisa di samping, di belakang juga bisa, tidak masalah. Ayo. Kolintang main terus. Ayo. Silakan. Semua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, selesai. Terima kasih banyak. Haleluya, luar biasa. Tim kerja Bapak Ayub Yunus, Donald Sendo, Teddy Mateos, Vera Sanger, John Lumeno, Riada Costa, Julian Francisco Jongian, dan Roy Paruntu mengucapkan terima kasih banyak. Kami serahkan kepada DPD Jawa Tengah.
Sudah cukup. Tepuk tangan, kita bernyanyi bersama pemain kolintang-kolintang dari Jawa Tengah, Salatiga. Semoga mereka berhasil di lomba kolintang virtual Pinkan. Terima kasih kepada para warga Kawanua yang menonton langsung melalui Zoom atau Facebook atau YouTube. Anda telah menyaksikan satu hal yang bersejarah. Itu Yayat Tusanti bergema di gedung DPRD Salatiga, Jawa Tengah. Atas nama Ketua Umum Bapak Ruli Sompi, Sekjen Ayub Yunus, dan Bendara Umum Bapak Jerry Rampen, SHMA, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua, sehingga acara berlangsung dengan baik. Luar biasa. Selesai. Terima kasih. Makan kok, pasti ada. Kawan-kawan nak makan. Haleluya.